Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kimia yang membahas mengenai tentang skema klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Perhatikan skema yang ada di tampilan. Jadi, materi itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama zat tunggal atau zat murni, dan yang kedua adalah campuran. Adapun zat tunggal itu terdiri atas unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri atas larutan koloid dan suspensi, di mana unsur senyawa dan larutan ini masuk kategori campuran homogen, sedangkan untuk koloid dan suspensi masuk kategori campuran heterogen. Dari skema yang ada di atas tadi, maka dapat dijelaskan bahwasannya yang pertama adalah zat tunggal atau zat murni, yaitu suatu zat yang komposisinya terdiri atas zat-zat dengan sifat kimia yang sama. Contoh, karbon. Karbon itu biasa disebut sebagai areng, ya, belerang, oksigen, dan alkohol. Adapun zat tunggal atau zat murni itu dibagi lagi, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat murni yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya, H itu adalah hidrogen, C itu adalah karbon, Fe ferum itu adalah besi, Au aurum itu adalah emas, N nitrogen, dan Mg itu adalah magnesium. Kemudian senyawa adalah suatu zat yang dibentuk oleh dua atau lebih unsur dengan perbandingan tetap yang menentukan susunannya. Contohnya air dengan rumus molekul H2O, sedangkan asam klorida dengan rumus HCl, dan asam sulfat dengan rumus molekul H2SO4. Itulah yang termasuk kategori zat tunggal, yaitu unsur dan senyawa. Berikutnya adalah campuran. Campuran adalah materi yang terdiri atas dua atau lebih zat dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, campuran ini dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen adalah campuran yang tidak bisa dibedakan antara komposisi yang bercampur di dalamnya, yaitu campuran homogen terdiri atas unsur, senyawa, dan larutan, di mana larutan itu disebut sebagai campuran homogen yang terdiri atas zat terlarut atau kecil yang jumlahnya disebut solut, dan zat pelarut atau jumlahnya besar yang disebut solvent, dan masih bisa dipisahkan dengan cara kimia. Contohnya larutan adalah larutan gula, yaitu terdiri atas gula sama air, dan larutan garam dapur, yaitu garam ditambah dengan air. Kemudian campuran heterogen adalah campuran yang komposisinya masih bisa dibedakan antara komposisi yang satu dengan yang lain. Campuran heterogen terdiri atas koloid dan suspensi, di mana koloidnya adalah merupakan campuran heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar. Contohnya adalah cat dan pasta gigi. Sedangkan untuk suspensi adalah campuran heterogen yang memiliki ukuran partikel lebih besar bila dibandingkan dengan koloid dan mengandung partikel padat, contoh lumpur dan kabut. Itulah tadi penjelasan dari skema klasifikasi unsur. Untuk lebih jelasnya maka bisa dibaca di modul atau sumber yang lain. Nah, setelah kemudian mengetahui klasifikasi unsur, maka tugas akhirnya yaitu mengerjakan soal berikut ini. Ya, jadi nomor 1, sebutkan dan jelaskan macam pemisahan campuran dan berilah contohnya. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara atom, ion, dan molekul serta berilah contohnya. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud reaksi kimia dan ikatan kimia. Nah, itu ditulis di buku tulis, kemudian dikerjakan, nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya.
Demikian pertemuan hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.